kewajiban kita tegakkan, kita jalani. Nah, sekarang mohon maaf, udah mesti nggak boleh sholat Jumat. Pada kemana itu anak-anak laki? Nggak taunya pas, subhanallah, lokasi meninggal dunia, bukan lagi sholat, bukan lagi ibadah. Ya mohon maaf, kalau kita sholat Jumat, kita sholat di masjid, kita meninggal dunia, berarti meninggalnya dalam keadaan apa? Lebih baik daripada kita meninggal di luar jalan atau di mana? Dan meninggal bukan punya dokter, bukan punya siapa, meninggal punya Allah. Kalau Allah yang mau, kapan saja diambil kita. Siap nggak sih? Nggak siap. Jadi mohon maaf, ayo mulai sekarang kita cari solusi. Kalau kita punya masalah, cari solusi. Kayak kemarin saya dapat video dikirimin, ada orang meninggal dunia sampai nggak dikafanin. Tolong saya sampaikan kepada para pengurus jenazah yang mengurus masalah di negeri kita, masalah virus. Kalau ada jenazah meninggal dunia, tolong Anda sudah ditanggung jawabkan, ditugaskan, mandikan jenazahnya, kafankan jenazahnya, sholatkan yang benar. Jenazahnya nggak dimandiin, cuma dipakein debu. Saya tanya sama dokter, dok, memang kalau virus itu masuk tubuh kita, kalau kita meninggal dunia, virus masih ada? Kata dia, saluran darah kita tuh 3 jam mati. Kita meninggal 3 jam, saluran darah kita mati. Kalau saluran darah mati, virusnya mati. Sampai nunggu kalau ada artis yang ngomong baru percaya bahwa saluran darah mati. Terus kenapa nggak mau? Lah sekarang hidupnya aja masih hidup, ente mau ngerawatin, ente ngurusin, ente pakai baju APD, tapi kenapa waktu meninggal dunia nggak dimandiin, nggak dikabarin? Sampai ada ibu-ibu dipakai daster meninggal dunia. Sholat jenazahnya, sholatnya 4 rakaat. Lah sholat duhur apa sholat jenazah? Itu kan videonya rame. Mohon maaf, saya bukan orang menentang. Enggak, saya paling patuh ngikutin. Pakai masker, saya pakai masker nih. Kalau 2 masker saya, bukan 1. Ngeliat di sini nggak ada yang pakai masker, saya bingung juga. Ya. Tapi maksudnya, ayo kita cari solusi sama-sama. Ini masalah kita sama-sama. Cari solusi sama-sama. Oke, sekarang kita nggak boleh ngaji, nggak boleh ke masjid, nggak boleh ibadah. Nah sekarang kita punya ujian dari Allah. Kalau bukan sama Allah, larinya mau sama siapa larinya? Dan siapa yang bisa nolongin kita? Siapa coba?
jabatan bisa nolongin demi Allah. Enggak. Berapa tuh wali kota udah pada meninggal? Saya kemarin ke Kalimantan Selatan, wali kota meninggal di Kalimantan Selatan. Ceritanya kenapa? Covid, Covid. Masya Allah. Apa jadi renungan? Jabatan nggak menjamin kita bisa terjaga. Ada orang kaya meninggal, hartanya banyak, nggak menjamin. Apa menjamin? Sekarang siapa yang bisa nolong? Lah jabatan, wala harta, wala apa lagi? Yang bisa nolong kita hanya Allah. Ayo kembali kepada Allah. Kalau bahasa Sundanya biar kita eling gitu, ingat, sadar gitu, bangun dari tidur kita, perbanyak ibadah kepada Allah. Sebut nama Allah. Kalau semua rumah tiap malam yang bangun tahajud, yang berzikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya yakin insya Allah musibah semua diangkat sama Allah. Bahkan di majelis ini semua dengan hadir khusyuk baca sholawat pada Nabi, Allah turunkan rahmatnya, musibah diangkat sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya pesan-pesan itu, kalau ada petugas-petugasnya tolong ya dirawat, dibenerin, udah dikasih amanah, dimandiin jenazahnya, dikafanin, disolatin, dikuburkan yang benar, hadapkan ke kiblat jenazahnya. Lagi ada yang ngomong katanya suruh dibakar, Masya Allah, manusia kan ini. Nah, bukannya pohon dibakar, kertas dibakar. Ya, makanya mohon maaf saya sampaikan, ini amanah tugas kita. Ayo cari solusi. Bila suruh cuci tangan, cari solusi. Apa pakai kaki begitu ada pencetannya. Itu kan solusi namanya. Itu nggak boleh. Apa namanya pakai tangan dipegang bekas orang dan lain sebagainya. Akhirnya orang hidup semua dalam ketakutan. Sama temennya aja nggak ngomong, jangan salaman corona, hati-hati. Tuh, silaturahmi lebaran kemarin berapa banyak yang nggak pada pulang kampung ke Bandung. Ada di Jakarta nggak jedok wae. Betul nggak? Tuh, saya orang Sundanya orang Bogor, jadi Bogor bahasanya begitu. Saya lahirnya Bogor Pak, cuman biasanya bahasanya cuman hardoling. Gak bisa banyak-banyak. Cuman intinya Pak, yuk kita cari kalau punya masalah cari solusi. Satu solusi lagi. Mudah-mudahan didengerin yang kayak begini. Ya saya ngomong nih. Saya tanya, emang kenapa sih masalahnya sama virus? Yang BP nggak boleh, nanti kalau imunitas turun kita bisa tambah payah. Oh gitu. Terus lagi apa? Karena ini mengganggu pernafasan. Oh gitu. Sekarang kalau imunitasnya bisa mengganggu, ini pasti dari kelelahan. Cari solusi bagaimana orang yang sakit jangan kelelahan jangan pengap. Ditaruh di ruangan sendirian. Kalau kena penyakit ini ditaruh di ruangan sendirian, cuma dikasih bantuan pernapasan, ditutup semuanya, orang nggak boleh ketemu, nggak boleh masuk. Gimana mau naik imunitasnya Pak? Kira-kira gitu nggak ada hiburan. Ya dikasih televisi nontonnya kartun atau apalah. Mesti adalah intinya coba cari tempat yang agak terbuka biar dia bisa bernafas, nggak mengganggu pernafasannya. Makanya tadi saya pas masuk sini saya paling girang, seneng saya ngeliat Ustaz Haji Akhuna apa pas masuk kita diukup tuh pakaiin bukur. Tuh bukur tuh bantu pernafasan kita, sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad. Malaikat aja paling seneng kalau bawa bukur. Mohon maaf kalau rokok sama malaikat jauh. Kalau rokok setan yang seneng. Ya, kalau bukur tuh wangi, seneng, apalagi bakar luban. Dulu kita waktu belajar tanyain guru-guru kita waktu belajar di Yaman itu kalau pagi musim dingin Yaman itu kering, ganggu pernafasan. Sampai mohon maaf kadang hidung kita mimisan Pak. Kalau di Yaman itu belajar kalau udah masuk musim dingin hidung kita mimisan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yaman? Orang-orang Yaman tuh ambil bara ditaruhin namanya luban, dibakar luban. Sampai saya ingat tuh ibu saya aja pernah pesan bakar luban itu bagus buat pernafasan. Sunnah Nabi kalau kita amalin, siwak kita pakai ke majelis, jangan cuma cuci tangan, wudu lebih hebat dari cuci tangan, semuanya kita basuh, kita siram. Insya Allah ini kita jalanin, kita dijaga sama Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Cuman solusi mungkin bisa didengerin, bisa difahamin, bisa kita aman. Kalau perlu di rumah-rumah kita bakar bukur, bakar luban. Biar malaikat masuk, jangan rokok dulu dibakar.
Masuk kamar bawa rokok. Ya, bakar tuh buhur. Kita baca sholawat pada Nabi, ngaji Quran, bakar buhur, bakar lubang. Malah mohon maaf, hatta ke kamar mandi kan. Kamar mandi sunnah. Biar kita wangiin tuh. Cuma orang Bandung nggak tahu lubang ya. Tahu apa? Nyawa tak? Terang tak? Terang. Terang ya, lubang. Ya lubang. Bakar putih-putih. Orang kalau juga bilang mustaki namanya bakar. Biar insya Allah kalau perlu sekampung lah Pak RT, Pak RW beli bukuran yang besar, bakar sekampung keliling tiap pagi. Insya Allah saya yakin kampung ini bukan zona hijau lagi, insya Allah hijau tua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Insya Allah selamat afiat kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Pesan saya punya masalah dari solusi. Jangan sampai kita ketakutan hidup kita dalam kekhawatiran. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Allah jaga kita semua. Banyak habaib, banyak guru-guru. Saya nggak pantas kalau berbicara terlalu lama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya, mengampuni kita semua. Hidup kita dirahmati Allah. Dan saya doakan khusus untuk guru kita Ki Haji Akhuna Ali. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada beliau. Majelisnya makin barokah. Allah mudah-mudahan tahun depan saya kesini lagi, majelisnya udah lebih luas lagi. Amin. Kalau di sini kan masih gang-gang. Tapi Ustaz, kalau bisa saya pesan Ustaz saya doain mudah-mudahan punya majelis yang besar. Amin. Tapi jangan lupa majelis di kampung ini jangan ditinggal Ustaz. Sebab insya Allah ini yang beri keberkahan. Jamaah duduk dari jalan ke jalan semuanya nih. Kita pakai buat ngaji, pakai buat ibadah, insya Allah jadi kampung yang paling barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan menambah semangat kita. Hidup di dunia jangan hanya dihabiskan untuk sekedar kita menjalani hidup, tapi manfaatkan. Manusia, kita semua manusia, tapi jangan cuma sekedar jadi manusia. Cuma jadi manusia rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Tapi yang beruntung siapa? Illal ladzina wa amilus, mereka yang beriman dan beramal. Di majelis kita menguatkan iman, di majelis kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua jadi manusia yang tidak merugi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari beliau. Yang pertama, pesan beliau supaya kita mengingatkan akan kematian. Karena yang namanya mati itu tidak ada yang gagal. Kita semua camat calon mati. Calon presiden ada gagalnya. Calon bupati ada gagalnya. Calon kepala desa ada gagalnya. Tapi yang namanya calon mati tidak ada yang gagal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, la mauta illa bil ajal. Tidak akan kita mati terkecuali kalau sudah sampai ajal kita. Maka ketika kita mengingat akan kematian, memang itu diperintahkan oleh Nabi kita. Kalau yang hubudunnya itu dia mengatakan time is money, waktu adalah uang. Kalau kita semuanya time is ngaji, waktu adalah untuk ngaji. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang kedua dari guru kita semua. Juga semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tidak bisa menyebutkan nama beliau, takut sudah adabnya. Falyatafadhal ya Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua kurang semangat nih. Ini Masya Allah, majelis Manbahul Ulum. Dari setiap sudut jamaah duduk mendengarkan dan khusyuk di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan
Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Mari ucapkan salam yang serentak, karena ini doa untuk kita diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa nuru qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati segenap para habaib, para anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak hadir bersama kita, dan juga yang bersama kita yang hadir Habib Muhammad Al-Baqir bin Alwi bin Yahya, dan juga Habib Zaki Al-Munawwar, dan para habaib lainnya yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan para habaib kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah, dan juga para asatidz lainnya, para alim ulama lainnya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan teristimewa salam hormat dan ta'zim serta mahabbah kepada guru kita, sahibul majlis, yaitu Kiai Haji Akhuna Ali mata'anallah biduri hayatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan kita yang selalu duduk bersama beliau, menghadiri pengajian-pengajian beliau, insyaallah mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan teristimewa juga seluruh para jamaah hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini kita angkat tangan kepada Allah agar Allah berikan kepada kita semua panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Tidak bangun di tempat ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhannya, yang sedang dalam keadaan berbagai macam masalah Allah berikan solusi dan dikeluarkan dari permasalahannya. Yang sedang membawa hajat, ya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semua. Dan kita minta kepada Allah di majelis yang mulia ini agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang makan Allah Subhanahu wa taala, barusan sudah kita mendengar bagaimana guru kita Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Alwi bin Yahya yang telah menyampaikan tentang kematian dan tentang virus corona. Memang kalau lagi zamannya virus corona, ngomongnya virus corona terus sudah, kagak ada habis-habisnya. Tapi insya Allah yang hadir di tempat ini Allah berikan sehat wal afiyah. Kenapa saya katakan begitu? Memang doa kita yang kita mampu, kita bisa cuman berdoa. La yuridu qada illa bidu'a. Tidak akan berubah ketentuannya Allah kecuali dengan doa. Berdoa kita, mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah memberikan kita kesembuhan, Allah Maha segala-galanya. Minta kepada Allah, disitulah letak bagaimana kita mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita tidak minta kepada Allah, minta kepada siapa lagi? Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa kalau kita terus minta kepada manusia mungkin agak banyak kesulitan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, tidak ada salah satu kesulitan kita. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kalian minta kepada Allah. Tinggal kita minta kepada Allah, angkat tangan kita kepada Allah, timbulkan rasa husnudzon kita kepada Allah. Jangan kita kadang-kadang, mohon maaf, kalau kita berdoa kepada Allah, kita udah malas. Malasnya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, kita katakan, saya kagak pantas minta sama Allah. Ketika kita angkat tangan kepada Allah, apa iya doa saya diijabah? Ini yang seringkali terjadi di lisan kita. Udah merasa pesimis, udah kecil hati ketika dia mengangkat tangan kepada Allah, padahal Allah menunggu hamba tersebut ketika berdoa, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa takut, lalu kepada siapa lagi kita menangis? Kepada siapa lagi kita meminta? Yang paling enak cuma kepada Allah. Coba sama manusia, minta sekali dikasih, 2 kali udah mulai alasan-alasan, 3 kali paling diblokir handphone ente, nomor ente. Ini orang minta mulu, 4 kali gak bakal ente dijawab. Itu manusia. Tapi kalau sama Allah, setiap kita minta, setiap kita mohon, setiap itu Allah akan ijabahkan doa-doa kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Maka jangan lepas kita mohon kepada Allah. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ikhtiar, gak apa-apa. Kita harus ikhtiar. Itu bagian usaha kita. Semua ikhtiar kita lakukan. Tapi ingat, jangan ikhtiar kita terlalu berlebihan, melebihi daripada tawakal kita kepada Allah. Jangan sampai melebihi pasrahnya kita kepada Allah, berharapnya kita kepada Allah. Kita salah. Kadang-kadang kita cuma berharap dengan adanya masker, udah kita masih terbebas daripada virus. Berharap dengan ikuti protokol social distancing, jangan dekat-dekat 1 meter, belum tentu. Emang kita tahu itu virus masuk ke mana? Gak ada tahu. Tapi kita benar-benar ikhtiar kita jalankan. Tapi sepenuhnya kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita sehat walafiat. Lebih-lebih kita ini di majlis ilmu, di majlis zikir, majlis selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat-tempat yang mustajab berdoa. Kalau orang hadir datang di majlis ilmu, hajatnya, doanya dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Tidak ada yang dilakukan di tempat ini ketika berkumpul bersama-sama kecuali mengagungkan kepada asma Allah, namanya Allah Subhanahu wa taala, dan mengagungkan kekasih Allah Nabina Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan rahmat Allah turun di tempat ini, menyebabkan Allah pandang kita di tempat ini. Di siang hari ini Allah telah pandang kita, melihat hamba-hambanya Allah, mengasihi hamba-hambanya Allah. Karena apa? Kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah, kita dalam munajat kepada Allah. Maka tempat ini menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau tidak ada majlis ilmu, tidak ada majlis zikir, tidak ada majlis selawat kepada Nabi Muhammad SAW, belum tentu ini tempat menjadi tempat yang mulia. Maka kita beruntung ada guru kita Kiai Haji Akhuna Ali yang telah mendirikan majlis ilmu, walaupun berbagai macam penjuru orang datang dengan keadaan yang seadanya, tapi Allah tidak melihat ini tempat. Allah melihat apa yang dilakukan di tempat tersebut. Maka itu menyebabkan Allah muliakan ini tempat.
Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Saya cuma berpesan seperti apa yang dipesankan para guru-guru kita. Kita ini berada di akhir zaman, ikhwan. Kita di akhir zaman ini tidak dapat ada yang menolong kita kecuali ilmu. Tidak ada yang dapat mempertahankan diri kita untuk selamat kecuali dengan ilmu. Tuntut ilmu, cari ilmu. Tadi guru kita sudah katakan, belajar ilmu, tuntut ilmu, ngaji dan terus ngaji. Iya, karena dengan kita mengaji, karena dengan kita menuntut ilmu, disitulah Allah memberikan penjagaan kepada kita. Selamat kita. Ini orang pada zaman akhir zaman ini yang kagak selamat, yang tidak ngaji, yang tidak punya guru, yang tidak belajar, yang tidak pernah duduk bersama orang saleh, yang tidak pernah berjumpa dengan orang ulama. Itu orang yang menjadi orang sial, menjadi orang yang akan sesat. Kita lihat sekarang, ini zaman edan, kebangetan. Kita kemarin dapat kiriman tuh foto, biasalah kalau WA kan banyak aja orang main kirim ya. Apa yang dikirim? Dikirim ada foto sholat berjamaah, masih jarak ya, betul? Ya, sholat berjamaah berjarak. Tuh semeter, setengah meter. Lagi sholat harus ada jarak. Habis selesai sholat, foto selfie bareng-bareng. Ngaco apa kagak? Ngaco. Lagi sholat jaga jarak, tapi ketika foto bareng-bareng dempet-dempetan. Ini apa? Ini ilmu apa? Apa yang menjadikan mereka jadi seperti ini? Tidak lain tidak bukan ketidakpahaman dalam ilmu. Makanya harus kita pahami ilmu, ngaji, duduk sama guru, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, penjagaan kepada kita. Makanya Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang paham ilmu sama orang tidak paham ilmu? Apakah sama orang yang mengerti ilmu sama orang yang tidak mengerti ilmu? Apakah sama? La wallah la yastawi. Tidak akan sama. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, tidak akan sama di dunia wa fil akhirah. Di dunia maupun di akhirat nggak bakal sama. Orang yang ngerti ilmu sama orang yang tidak ngerti ilmu. Makanya nikmatnya orang nggak punya ilmu tuh nikmat, Pak, Bu. Ngaji kita dapat ilmu, kita bisa amalin, itu amalnya terus, pahalanya mengalir terus. Makanya lain orang kalau punya ilmu, cara duduknya lain, cara berjalannya lain, cara makannya lain, ngobrolnya caranya lain. Karena apa? Selalu dengan ilmu. Tapi kalau orang tidak memiliki ilmu, akan sembarangan. Tidak ada tuntunan, tidak ada pondasi, tidak ada arahan di dalam ilmu, sehingga orang itu terus menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penting. Alhamdulillah ini guru kita. Cuman kita doain. Mau doain guru kita enggak? Ayo yang ikhlas kita doain. Mudah-mudahan di majelis Manbaul Ulum Allah berikan tempat yang luas. Amin. Amin. Lu kayaknya senang benar lu Ustaz, dapat tempat ya. Amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Allah berikan tempat yang luas.
Biar kita bisa ngaji gampang, ketemu ngelihat gurunya langsung. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa qulidun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Kalau ngaji nikmat, waktu jadi berkah. Betul atau tidak? Kita dari tadi sini duduk dari jam berapa? Jam 8. Udah mulai jam 8. Ada jam 7? Ada jam 6? Jam 5? Ngapain tuh orang jam 5 di sini? Oh, masang sound. Iya, boleh. Ada yang dari kemarin? Iya, dari rumah di sini. Kita berkah duduk, berkah waktu, berkah umur, berkah segala-galanya. Ini duduk di majelis ilmu. Bukan main. Dari tadi, dari jam 8, sekarang jam berapa ya? Jam 11. Udah berapa jam? 3 jam. 3 jam kita duduk, betah benar ini. Betah apa kagak? Yang benar loh. Dia tadi goyang-goyang dulu pantatnya. Diam dulu. 3 jam kita duduk di sini. Subhanallah. Coba kalau ngaji 3 jam. Cepat atau lama? Cepat atau lama? Cepat. Kalau ngaji 3 jam cepat nggak? Cepat. Tapi kalau ngaji 3 jam jadi lama dong gue ceramahnya. Lama bener sini pengajian. 3 jam. Kalau kita di luar pengajian, ya Allah, sejam aja kayak berapa menit doang. Cepat benar, udah asar. Cepat benar, udah maghrib. Masya Allah, baru tadi ada. Cepat waktu, iya. Memang Allah berikan keberkahan di tempat ini. Berkah waktu Allah berikan. Kita nggak menyadari berapa banyak kita tadi mendapatkan pahala-pahala terus ibadah yang Allah hitung, bukan per menit lagi, per detik Allah hitung. Ini duduk kita di tempat ini. Ribuan pahala banyak Allah berikan. Dan kalau di luar dari majlis belum tentu detiknya kita menjadi ibadah. Betul atau tidak? Jamnya kita belum tentu jadi ibadah. Kehidupan kita belum tentu jadi ibadah. Ini Allah berikan keberkahan. Makanya kalau ngaji jangan mau buru-buru. Betul nggak? Buru-buru aja ya. Mudahan ya. Habis ini udahan tutup. Masih kebuli Bandung keluar. Amin ya Rabbal. Berkah. Ini sebab berkah. Bukan serbakan ceramahnya lama, kagak. Bukan sebab ini majlis lama benar, kagak. Allah kasih keberkahan. Makanya nikmat kalau kita dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah memberikan kita kesempatan 3 jam. Ya Allah. Di luar majlis berapa banyak sih kita, berapa lama beribadah kepada Allah? Sholat maunya buru-buru. Betul enggak? Sholat cuma mau 10 menit, 15 menit udah cakep benar tuh. Sholatnya mau buru-buru biar cepat selesai. Semua ibadah kita maunya cepat. Belum tentu itu ibadah yang terlibat, tapi ketika kita duduk di majelis ilmu, kita istiqomah di tempat ini, Allah terus memberikan keberkahan. Ini yang menyebabkan Allah ampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Makanya yuk, cintai majelis ilmu, senangi majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Apalagi kalau kita tadi Habib bagian kadang-kadang apa? Kalau meninggal kita pengen husnul khatimah, betul nggak? Betul nggak? Ada yang pengen husnul khatimah? Ada. Pengen husnul khatimah. Meninggal dalam ngaji, indah atau tidak? Indah banget. Meninggal lagi dengerin ceramah, meninggal, indah nggak? Mau? Siapa yang mau? Ayo loh. Mau sekarang. Ya, semua juga pengen. Karena semua akan kembali kepada Allah. Maka kita cari bagaimana agar kita wafat dalam keadaan husnul
khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah berikan panjang usia kita dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah. Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Lebih khusus kita doakan guru kita Kiai Haji Akhuna Ali, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat wal afiyah. Keluarganya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Majlisnya penuh dengan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jamaahnya terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina sakin wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya al-ba'alawi syafa'ah kullu kurbatin tanjali wa bikum ya ahlal wilayah kullu hajatin tanqadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sangat-sangat beruntung kita mendapatkan kajian-kajian yang ilmiah, mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau-beliau, dari duriya-duriya Rasul. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan beliau barusan, kita berdoa harus husnudzon kepada Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan yang beliau tadi kutip, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Kalau kita perhatikan lafadznya itu kan fi'il amar, artinya kita diwajibkan untuk berdoa. Bahkan Allah paling senang kepada hambanya yang sering minta. Allah paling tidak senang kepada hambanya yang tidak mau minta, yang jarang minta. Jadi Allah itu paling senang dipinta terus. Beda dengan kita. Kita senangnya meminta atau dipinta? Halo? Mau ngomong? Kita senangnya meminta atau dipinta? Kita senangnya memberi atau diberi? Ngaraku masyukur. Nah, Allah itu paling senang dipinta. Ada doa, ada amar, ada iltimas, kata Guru Al-Fakir. Doa itu meminta. Sahana pun kasaluhun urang minta ke Allah. Allah mah standby jam salat oge. Ngan ada nu disebutkeun saatul ijabah doa. Tong hayang sarua cenah cepatna diijabah doa urang jeung peuting, walaupun itu diperintahkan. Apaan beda sinyal peuting mah cepat nyambung. Nisful lail jam 12 kayak itu udang tengah beting, lain nonton Liga Champion, tapi orang ngadoa pek dirinya itu saatul ijabah doa. Sa'atu ilah radhiyallahu taala anhu dina kitab Syarhul Hikam tina masalah doa teh pertama orang sing husnudzon, doa mah diijabah. Ngan ijabahna doa teh rupa-rupa. Hiji ijabahna doa teh aya nu pikeun ngiparatan dosa urang. Ketika orang minta ngadoa terus nah kita cari ijabah wae, aya doa teh nu kurang nyaeta ngadoa pikeun ngabersihan dosa urang. Memang ku Allah dibikeun teh dibersihan heula dosa urang. Ta ijabahna doa teh aya nu pikeun ngiparatan dosa urang. Aya ijabahna doa teh minta A dibere A. Aya minta A dibere B. Nu diparentahkeun ku Allah mah urang mah ngadoa urusan ijabah dan doa mah eta urusan Allah. Ulah sok pipilun kan urusan Allah. Urang mah ngadoa we, urang mah minta we, rek dibere iraha wae kumaha Allah we. Urang mah ngadoa teh hayang seperti ngadahar cengeng.
Begitu am begitu Rada. rada, begitu ngadoa hayang harita kene diijabah. Waduh. Minta dibere a. Ya Allah, abdi 2 tahun ngajomblo wae ya Allah. Mugia dina bulan ieu mah ku berkahna, ieu pangaosan, abdi sing kengeng jodoh. Ku Allah dibere a. Bubaran pangaosan bermain maca jadi urang jodoh. Sanajan ini. Depan makan jodoh. Minta A dibere A. Aya minta A tapi dibere B. Minta urang ya Allah, abdi hoyong dina taun ieu teh kengeng jodoh. Dina taun eta teu meunang jodoh, ngadon meunang panggilan gawe. Eta teh doa anjeun ngan minta A dibere B. Lain dari ijabah eta doa. Ngan minta A dibere B. Ngan Allah ngijabah ngan doa urang teh sesuai ejeungnya eta waktu nate anu sakira-kira urang eta kuat. Lain teu mampu Allah urang minta ayeuna dibere ayeuna bisi teu kuat urang. Tiap ngadoa ijabah, tiap ngadoa ijabah, tiap ngadoa ijabah Allah mampu. Ngan bisi takabur. Urang mah doana ge cesprem. Tiap ngadoa diijabah, tiap ngadoa dijabah, jadi we takabur teu kuat. Minta A dibere A, minta B dibere B. Aya minta A dibere B. Aya minta ayeuna dibikeun ayeuna, aya minta ayeuna dibikeun ke. Ngan ditempokeun ijabah nu teh ajang kauntungan urang. Contoh, urang teh hayang berhasil gul ngajual tanah. Ceuk ajengan tiap peuting we tahajud. Rek bacakeun ieu Rotibul Hadad atanapi Rotibul Atos ba'da tahajud. Urang teh maca salat tahajud terus maca Rotibul Hadad terus maca Rotibul Atos. Enjingna can aya wae nu datang nawar. Awas ieu ditempokna teh jangan keuntungan urang. Lamun harita kene diijabah ku Allah, isukna aya nu nawar, isukna aya nu meuli bisa eureun tahajud. Bisa eureun maca Rotibul Hadad teh naon? Da geus payu tanahna oge. Tapi dalam sekap ditampokan ke sapoe can payu kene we 2 poe can payu menang saminggu we akara payu berarti urang menang saminggu eta menang kauntungan leuwih daripada bati tanah. Tahajud Rotibul Hadad, Rotibul Atos. Nah sing husnudon ka Gusti Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Semoga perkumpulan kita perkumpulan yang benar-benar diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di doana pribados hoyong gaduh tanah anu agak kamari teh ari ninggalan mah atos di Curug Cinulang cuman loba nu protes. Anu jauh-jauh teuing atuh gitu. Tapi teh tos bade transaksi bade nawar gitu. Di Curug Cinulang, Cimaung Kaluhur gitu. Tapi responna sudah nu protes. Jauh jauh teuing ngan sakur protes. Mere nu deukeut henteu deui. Itu kumaha jelema teh. Abi doana mudah-mudahan ya di wilayah sayang hitungan wae orang sayang jumpling wae ya di wilayah Jatinangor penting caket karena ieu mah kojok saurupun guru ieu mah kojok rutinan teras urang kalisan teh itu mah kojok enten moal teuing di daerah ieu di mana wae Allah mah beunghar nya di mana wae ngan saurupun guru maneh angarna euy cenah dina tempat anu gersah saur pribados teh kumaha maksudna nu loba teluh sakitu nuloba premana nah atupan urang ulah hayang wae panen kudu macul heula beda perjuanganna jig amis we kana bisi kencing manis itu ya perjuangan lah doa ti sadayana nya di mana we da Allah mah beunghar muga-muga sing enggal gaduh tanah di tempat ieu mah kojo ieu mah nu ngajenkeun aslun nu jadi pokok. Mugi Allah Subhanahu wa taala kuberkahna suratul Fatihah pribados ngagaduhan tempat anu langkung luas. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kangge doa terakhir dengan segala hormat pun lanjut ke Haji Ahmad Syihabuddin Arsyad untuk membacakan doa. Waliyatafadhol ya akhi. Can dohor
Ajan. Biasa lewat pohonnya. Ajan kaum Sumit ajan ya. Hah? Selawat? Kerap deh. Terus. Kedua. Pukul 2 jam. Doakeun ya. Perjuangan sareng abdi berjuang terus dina dakwah, dina saling memberikan motivasi. Ada ungkapan beliau yang masih dicatat oleh Al-Fakir, kita bersanding bukan bertanding ya. Kita bersanding bukan bertanding, karena ini adalah perjuangan untuk mengibarkan bendera Rasul. Maka ketika ada kekurangan dari diri Al-Fakir, beliau suka mengingatkan. Begitupun sebaliknya, kebetulan ini si bungsu belum datang karena ada jadwal. Nah, beliau itu adalah kakak sekaligus guru beliau yang memberikan terus motivasi, memberikan motivasi dalam acara-acara apa, baik dalam acara di majelis maupun acara mengliwatnya. Kalau ada acara kosong nggak kemana-mana, beliau juga suka mengliwat. Lihat apa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tak lupa tamu-tamu agung, zuriyah daripada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Wabil akhosil akhos, guru kita yang mulia, sahibil ma'had wa sahibil wilayah, Kersana Kiai Haji Akhuna Ali, guru kita semua yang sama-sama kita doakan semoga beliau dan keluarga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah mudahkan segala urusannya. Terlebih dari Al-Fakir pribadi sangat-sangat mendoakan, dan saya barusan ngobrol dengan para habaib. Mohon doa dari para habaib dan juga para hadirin hadirat semua untuk cita-cita beliau yang tadi sudah beliau sampaikan, ingin mempunyai lahan tempat pesantren yang baru, yang lebih luas, lebih berkah. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya terlaksana. Dan subhanallah, perlu dicontoh oleh semua yang hadir, beliau guru kita yang mulia. Di satu sisi saya yakin beliau malu dengan mengundang para habaib, mengundang para alim ulama ke tempat yang tempat yang serba terbatas ini. Tapi subhanallah, kesemangatan beliau bukan hanya dilihat daripada tempat, melainkan dilihat dari keberkahannya para tamu-tamu agung termasuk para habaib. Dan afwan, pada kesempatan yang sangat super istimewa ini Al-Fakir mendapat tugas untuk membacakan doa, tapi ini di mukadimah dengan mukadimah afwan. Yang jelas betul sekali apa yang disampaikan oleh guru kita mengenai masalah doa. Tarkud doa maksiatun. Orang yang sering meninggalkan doa adalah maksiat. Kenapa disebut orang yang tidak suka berdoa disebut bermaksiat? Karena orang yang tidak suka berdoa adalah orang yang sombong. Kalau dalam kasar usaha nggak usah berdoa, asal kita kerja keras, seolah-olah dirinya menganggap bahwa kerja keras akan mensukseskan dirinya. Itu sombong. Wah, saya ini hebat, saya ini olahragawan, dan saya tidak ada yang mengalahkan. Tidak usah berdoa, yang penting kita punya fisik yang hebat. Dia sombong, seolah-olah menganggap dirinya adalah hebat. Makanya pantas orang yang jarang berdoa
itu seolah orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena sombong. Dan ini perlu ditanamkan mengenai masalah doa. Hadirin hadirat, diijabahnya doa itu dikemas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada case. Apa itu case? Apa itu? Kontan tunai. Ada yang berdoa sekarang diijabah oleh Allah, itu case. Dan ada lagi orang yang berdoa sekarang, besok baru diijabah. Sekarang berdoa 1 minggu kemudian baru diijabah. Bahkan sekarang berdoa 1 bulan baru diijabah. Bahkan sekarang berdoa 10 tahun yang akan datang baru diijabah. Artinya doa itu diijabah oleh Allah dikemas berupa-rupa aneka ragam. Apa yang disampaikan oleh guru kita yang tadi? Subhanallah, Allah mampu doa sekarang diijabah sekarang. Tapi Allah melihat yang lebih tahu, Allah lebih tahu. Nah, kira-kira kalau kita berdoa, coba kita memilih case, memilih 1 minggu, 1 bulan, atau 10 tahun, atau berapa tahun yang diijabahnya. Halo? Tolong mengomong. Coba. Yang jelas tidak ada sesuatu perkara yang mubah sia-sia tanpa diiringi doa. Tahukah Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul, seorang nabi, beliau itu maksum, mustahil melakukan satu kemaksiatan kepada Allah. Tapi tahukah Nabi Nuh alaihissalam berdoa sekarang 960 tahun yang akan datang baru diijabah oleh Allah. Yang jelas tidak ada doa yang sia-sia. Toh tidak diijabah oleh Allah di dunia pun menjadi invest nanti di akhirat. Coba pilih, mending diijabah ayeuna di dunia mending di akhirat. Nah, nggak jawab doa anak pintar nganti ningali diri. Coba mending mana? Urang ayeuna 10 tahun ke belakang berdoa. Ingat kan teh urang 10 tahun ka tukang ngadoa naon? Ingat kan teh? Ingat kan teh? Allah mah moal Allah mah masih ingat, Allah mah ingat kene karena doa 5 tahun urang ka tukang. Urang mah nu ngadoana nu mentana ka Allah geus poho, tapi Allah mah moal poheun. Teu aya istilah perkara anu rugi sia-sia diiringi dengan doa. Makanya subhanallah, awalun doa, akhirun doa. Mimitina tadi doa, ngalangkungan tawasul. Laras aya tawasul? Laras? Tawasul teh ngintunan Fatihah yang kabisna kanu geus maranaot, laras? Percaya bahwa doa nu hirup bakal nepi ka nu maot, percaya? Saya. Aya nu teu percaya henteu? Bisi anu teu percaya urang doa teu ciburu-buru mocar. Itu. Abi kantos debat jeung orang Persib, urang Persija. Tahu Persija? Tahu Persib? Mereka mah tidak memahami dan mereka tidak mempercayai bahwa doa orang hidup akan sampai kepada orang mati. Kata saya, udah lu mati duluan. Nanti gua kirim lu Fatihah. Kalau Fatihah gua enggak nyampe ke lu boleh datang komplain sama saya. Dia baru terdiam. Yasirul mayyiti kullu ibadatin, akan sampai seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang mati, apalagi kepada orang Tuhan. Ya, kita doakan semoga bukan kita mengatur kepada Allah, nauzubillah min dzalik, cuman mudah-mudahan secepatnya guru kita Yahuna Ali semoga mendapatkan tempat untuk ma'ad, untuk pesantren, untuk majelisnya secepat mungkin, karena subhanallah beliau cita-citanya luar biasa. Dan betul saya dengan beliau, dengan si bungsu yang sekarang belum sampai, biasa kan aku pangletikna tapi pangtelat awah ya udah orang situ kan makan kenda orang badasnya terpoge istrinya dan kami bertiga subhanallah luar biasa betul, bersanding dalam dakwah, bukan bertanding dalam dakwah, dan kemanapun kita selalu bertiga angka WC masing-masing gitu ya teman. Yang jelas subhanallah luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada beliau dan kita pun sangat saling menibarkan sayap satu sama lain. Artinya kita mengakui kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Ini luar biasa subhanallah. Kita tuh kasih tepuk tangan seetik mati dia. Pedik-pedik wae komo sodakoh yang wakaf ieu madrasah tepuk tangan wae di para redit kumaha teh. Dicoba sakali deui. Ya, semoga kita doakan
Ma'had Majlis Maghbaul Ulum pimpinan Kyai Haji Akhuna Ali makin maju makin berkah. Dan apa yang beliau cita-citakan semoga secepatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khususan bil barakah Al-Fatihah. Kalayan mudah-mudahan abdi keluarga abdi khususnya keluarga guru abdi guru urang sadayana Kyai Akhuna Ali umumna urang sadayana hadir saat ieu muga-muga ku berkah ya Al-Fatihah ku Allah sibi paparinan panjang yuswa dina kayang sehat wal afiat istiqomah dina taat sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala anu nuju kagungan masalah muga-muga sing dipaparinan jalan keluar dina masalahna anu nuju kasab usaha dagang muga-muga sing majeng berkah dina kasab usaha dagangna bilih aya nu teu dararamang boh lahir boh batin abdi wabil khusus kami pun bojo Kang Haji Umi Hajah milih tos 2 sasi sanes ngabejakeun ka papahit ka bingung ka susah mung peryogi doa wae di sadayana muga-muga pun bojo panginten anu nuju udur tos 2 sasi moga-moga sing dicabut ku Allah panyawatna sing dikembalikan kasehatanna secara bihara bahari atuh umumna sugriyaning pamak sadang urang sadayana kahoyong urang sadayana baik secara dikedalkeun ngalakungan lisan tadi ku urang sadayana wae mah teu dikedalkeun Allah Maha Uningan kana pamaksa dan urang sadayana mudah-mudahan dikabul mungguh Allah Subhanahu wa taala yang lebih paling utami mudah-mudahan ku berkahna urang sadayana kempel ieu terutami sasarangan sareng dzurriyyah para rasul moga-moga urang sadayana di dunia senantiasa kenging barokah di Allah Subhanahu wa taala di alam dunia di alam akhirat sing kenging syafaat di yaumul jaza di junjunan paduka nu mulia habibuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam disarangan ku ridho salira ya Allah disarangan ku keagungan para nabi para rasul salira ya Allah khususna keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diubuh ku tawasul wasilah kakasih salira ya Allah di masyrik mugi ka magrib khususna ku karomahna Raja Nawali Syekh Abdul Qadir Jailani mugi-mugi Gusti ngaijabah kana pamaksa dan abdi sadayana wa ala hadihi niyah al matlubah ila husulil maqasid bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wabil khusus Fatihah kangge putra-putrana putrina pengguru Kyai Akhuna Ali neng numpang ageungna nu di Asyifa lajeng atuh muka 2 Den Sabit sareng putra sareng pun anak ari putra anak Kyai Den anu nuju masantren di Cigonewa sasarengan moga-moga ku Allah sijankeun putra-putri turunan anu saleh-salehah jantenkeun putra-putri turunan anu mulia akhlakna janten jalmi-jalmi anu penerus para nabi para rasul sadayana dia saja janten anu janten penyelamat kangge diri pribadina umumna kangge kulawarga langkung kasadayana bil barakahumil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
ولعظيم سلطانك اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم لا تدع لنا في مقامنا في مجلسنا هذا منبع العلوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونوّر قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والأحزان والشدائد وشر العدو والظالمين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واشرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن جهد البلاء من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء fil ardi wala